104, hanya tersisa sesal. Kini di balik kejutan akan kemungkinan fakta kematian orang tuanya, Barata lebih terkejut karena baru sadar di antara barisan pesan itu ada nama Yami yang tersemat. Meski isi pesannya sungguh menyayat hati. Istriku, panggil lembut Barata. Dia tak bisa tinggal diam. Jarak dari Dubai ke Indonesia bukan hal yang bisa dilalui dalam waktu sejenak. Akan lebih baik dia meminta bantuan Sasha yang pernah berpengalaman. Kayaknya dia syok. Bukannya masih lama ke HPL. Terka Sasha. Aku mohon bantuin dia. Kayaknya dia beneran kesakitan sekarang, mohon Barata. Sasha tentu saja tak bisa lepas tangan. Alih-alih meminta penjaganya mengantar, dia lebih suka memanfaatkan Kevin. Syukurnya pria itu mau saja menunggui Sasha di teras sebelum mereka pergi. Bimaya gak diajak, tanya Kevin karena Sasha keluar sendiri. Pengennya, tapi keadaan ini akan repot kalau ada banyak anak kecil. Di sana ada Koyuza, jelas Sasha. Untung saja Bimaya bisa mengerti posisi ibunya sekarang. Mama, hati-hati. Ajak Koyu pulang, pesan anak itu yang ternyata mengantar kepergian sang ibu hingga ke pintu. Om nanti belikan oleh-oleh Bima. Sampai jumpa. Pamit Kevin melambaikan tangan. Bimaya tersenyum dan membalas. Anakku sekarang kelihatannya udah mulai bisa nerima kamu, komentar Sasha begitu mobil mereka meninggalkan rumah. Syukurlah. Aku pikir akan sulit buat dia menerima lelaki selain ayahnya. Apalagi aku lebih pas dipanggil Om. Kevin tertawa kecil. Sasha melirik keluar jendela. Dia tadinya akan balikan dengan mantannya. Namun, pikiran Sasha berubah akan sikap Kevin yang selalu menyemangati Sasha saat menghadapi proses hukum berkaitan dengan bahasa. Rupanya Kevin sendiri malah terjebak dengan rasa perhatian yang tadinya dia anggap wajar. Sekarang dia merasa Sasha wanita paling sempurna di mata. Tak peduli setiap hari Barata sering mengingatkan kalau Sasha galak, cerewet, suka belanja dan ketus. Kamu udah telepon ambulan gak? Aku takut di sana Yami kenapa-kenapa dan perjalanan ini panjang, saran Kevin. Udah Barata telepon. Kayaknya mereka udah sampai di sana. Aku masih nunggu pihak rumah sakit hubungin aku. Barata udah kasih nomorku ke mereka. Perjalanan panjang dan Sasha tak sabar untuk segera tiba. Dia tahu rasanya sakit ketika hamil. Untung saja telepon yang dinanti datang juga. Lekas Sasha angkat. Nyonya Elias sudah berada dalam perawatan kami Nyonya. Sekarang kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit Bandung, ucap salah satu tenaga medis. Sepertinya mereka masih dalam ambulan. Terima kasih banyak. Apa keponakanku dibawa juga? Tolong rawat dia seperti yang dipesankan adikku, tegas Sasha. Baik, Nyonya. Sasha merasa lega. Dengan begitu Yami akan aman. Dia hanya tinggal tiba dan memastikan seperti apa keadaan Yami saat ini. Udah pasti berat banget buat dia. Di satu sisi egonya masih tinggi. Di sisi lain gak bisa hidup tanpa orang yang dia benci. Sasha bergumam sendiri. Udah jalannya kisah cinta Barata serumit itu. Andai kalau ini tak terjadi, pasti dia akan tumbuh sama ngeselin dengan kakaknya, komentar Kevin. Tak lama pria itu melirik Sasha karena tanpa sadar sudah mengatai mantan suami wanita itu. Sorry. Sasha tertawa. Walau Barata kelakuannya buruk, dia gak akan kayak bahasa. Mereka beda. Aku yakin di antara mereka bertiga, Barata paling punya perasaan. Baginda masih mending kataku. Bahasa, dia terlalu dimanja waktu kecil jadi merasa segala hal adalah miliknya. Tiba di rumah sakit, Kevin dan Sasha berlarian. Pertama Kevin harus jemput dulu Koyu di ruang khusus anak. Koyu mendapatkan pendampingan dari psikolog. Sedang Sasha langsung melihat keadaan Yami. Syukur kalau dia bisa istirahat, ucap Sasha melihat Yami tertidur pulas di atas ranjang pasien. Stres yang dialami wanita hamil memang berbahaya. Ini contoh efeknya, jelas dokter. Suaminya mungkin baru tiba lusa. Jadi saya akan menjadi penanggung jawab sementara. Sasha mengusap kening Yami. Karena tak ingin mengganggu wanita itu, Sasha meninggalkan tempat. Dia memutuskan untuk menyusul Kevin yang tengah menunggui Koyu. Tiba di sana, Sasha menatap iba anak itu.
Gak disangka, anak yang kupikir anak pembantu ternyata anak kandung Barata, batinnya. Koyu, Uma kamu baik-baik saja. Gak usah khawatir. Mendingan kamu makan dulu, nasihat Sasha setelah melihat makanan di piring yang Kevin pegang masih utuh. Gak, mau makan sama Uma, tolak anak itu. Mau tante teleponin papa biar makan. Sasha mulai mengeluarkan ancaman. Papa gak ke sini. Koyu terlihat jelas sangat berharap. Papa masih di luar negeri. Nanti pulang. Lebih baik makan dulu biar sehat, jadi bisa jagain Uma sampai papa datang. Kevin mencoba merayu. Akhirnya Koyu mau juga membuka mulut. Kevin tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menyuapi anak itu. Sasha tersenyum. Ternyata kamu bisa jagain anak kecil, iya. Anggap aja aku latihan jagain Bimaya sama kamu kelak. Andai papanya kembali, dia tak akan ada waktu untuk Bimaya. Jadi aku harus bisa gantiin, kan? Kamu bicara seolah kita mau serius aja. Sasha terkekeh. Dia pikir Kevin hanya sebatas ingin pacaran. Aku emang mau serius sama kamu. Jawaban pria itu membuat Sasha hampir terbang ke awan. Sasha menggelengkan kepala. Aku janda, punya anak satu. Orang tua kamu gak akan setuju. Sasha masih ragu akan itu. Berjuang supaya kamu diizinin dong. Kevin menjawil pipi Sasha. Akhirnya tiba juga hari di mana Barata tiba di Indonesia. Galuh yang menjemput pria itu secara pribadi di bandara. Gimana? Kenapa masih belum ada kabar kepulangan Bianca? Barata perlu mendapat kepastian akan hal itu. Urusan antar negara tentu tak semudah membalikkan telapak tangan, jawab Galuh. Barata menggeser-geser ikatan dasinya. Gimana keadaan Yami? Nyonya masih sering memanggilnya Anda, Tuan. Dokter bilang panasnya sudah turun, tapi beliau masih bersikap seolah kesadarannya hilang, jelas Galuh. Memang aku harus ketemu dia sendiri. Bukannya pulang ke rumah, Barata langsung menuju rumah sakit di Bandung. Dia pun meminta Galuh menyelidiki keterlibatan Dodi dalam bisnis gelap bahasa. Begitu tiba di rumah sakit, pria itu berlari seperti dikejar sesuatu. Akhirnya tangan Barata menekan gagang pintu kamar rawat Yami. Begitu lawang terbuka, dia tersenyum melihat istrinya tengah berselonjor menghadap ke pintu. Assalamualaikum, Uma, ucap Barata. Rindunya seperti ada di ujung tanduk dan pasrah kalau sedetik kemudian harus jatuh dan pecah. Mas, panggil Yami meneteskan air mata. Kenapa lama? Barata meraih tubuh istrinya dan memberikan kecupan. Maaf, aku gak bisa ninggalin negara orang begitu saja, kan? Banyak prosedur yang harus dilakukan. Syukur Allah selalu lindungi kamu dan anak kita. Barata mengusap perut Yami. Istriku, ibu dari anak-anakku. Tolong jangan marah lagi. Aku mohon ampun sama kamu. Biar aku balas perbuatanku di masa lalu dengan menjaga kamu, ya. Pinta Barata. Yami mengangguk. Ternyata aku ingin kamu, Mas. Gak bisa aku jauh dari kamu lebih lama lagi. Aku takut, lirih Yami. Tangannya memeluk erat Barata. Mereka saling berpandangan. Kini tangan Yami menyentuh pipi suaminya. Aku kangen sekali. Aku apalagi, sayang. Gimana aku bisa jelasin hidupku selama berbulan-bulan ini jauh dari kalian? Rasanya kosong gak ada tujuan andai saja Allah tidak menguatkan aku. Barata balas mengusap pipi Yami. Mas Barat, di sini ada kambing congek. Mohon izin dulu kalau mau romantis sama istri. Kevin menepuk bahu Barata. Sadar Kevin di sana, Barata tertawa. Lagian tahu ada suami dan istri baru rujuk kenapa kamu masih di sana. Barata malah membalikkan posisinya pada Kevin. Bukannya masih ada aku di sini. Sasha kesal karena dia jauh lebih tak disadari keadaannya. Ya udah, aku ke Koyu dulu mau ngasih tahu dia kalau kamu datang. Sasha dan Kevin pamit dari kamar itu. Kini hanya ada Barata dan Yami di sana. Sungguh aku nyesel atas apa yang aku perbuat pada Anala. Tahu kamu akan benci aku sebesar ini, harusnya aku jauhi Anala sejak pertama aku lihat dia. Mas, gak perlu bahas itu lagi. Aku anggap itu gak pernah terjadi. Ini kehidupanku, Mas. Kamu suamiku dan Koyu anakku.
Aku udah lelah hidup dalam dendam yang perlahan membakar hatiku sendiri. Yami kembali menjatuhkan diri ke pelukan Barata. Iya, apapun asal kamu bahagia Yami. Aku gak mau lihat kamu sedih lagi, balas Barata. Koyu yang paling senang bertemu dengan papanya. Bahkan anak itu kembali menangis. Sekarang boleh pulang, tanya Koyuza begitu melihat ibu dan ayahnya bisa dekat lagi. Tentu aja, papa akan bawa kalian pulang ke rumah. Bahkan papa mau tunjukkan oleh-oleh dari Dubai. Barata dan Koyu duduk saling berhadapan. Sedang Annelies masih duduk di dalam ruangan di mana dia harus menunggu waktu untuk dipulangkan ke negaranya. Wanita itu memeluk lutut sambil menggigiti kuku. Tak lama seorang petugas polisi datang. Anda akan dipulangkan besok. Jadi saya harap Anda bisa bekerja sama. Tolong jangan berusaha melarikan diri atau melakukan hal lain yang merugikan diri Anda sendiri, saran polisi itu. Mana anakku? Tanya Annelies. Sudah 2 hari ini dia tak bertemu dengan Bianca. Saya sudah sampaikan pada petugas yang merawatnya. Anak itu menolak bertemu dengan Anda. Annelies tertegun. Mana mungkin anakku menolak bertemu? Kalian pasti pengaruhi pikiran dia, kan? Polisi itu tak menjawab. Dia lebih memilih untuk melangkah keluar. Bahasa. Di mana lelaki itu? Aku harus minta pertanggungjawaban dia. Kami masih mencarinya. Kalau mungkin Anda tahu dia di mana, katakan pada saya. Petugas itu berbalik. Annelies menggeleng. Dia masih dalam posisi duduk di samping jendela. Dia meninggalkanku sendirian. Lelaki tak bertanggung jawab. Ucap Annelies kesal. Tangannya mengepal. Anda dan dia tentu harus menebus kesalahan. Ada nyawa yang hilang. Annelies menggeleng. Aku gak bunuh dia. Memang aku gila apa sampai bunuh suamiku sendiri. Annelies menepuk dada. Hanya senyum tipis yang polisi itu perlihatkan. Anda bisa katakan itu di persidangan, Nyonya. Untuk saat ini Anda hanya perlu menunggu sampai waktunya tiba. Kini Annelies sendirian di sana. Dia meneteskan air mata. Kalau Baginda ada di sini, dia pasti akan membelaku. The next day. Bab 105, mereka milikku. Coba diajak jalan-jalan ke tempat yang sepi dan banyak oksigen. Banyak saring juga bagus. Lebih baik sebelum sampai ke hari kelahiran, stresnya berkurang atau hilang, jelas dokter sambil memperlihatkan hasil USG. Jagoanku ganteng banget, komentar Barata. Tangannya memegang Yami erat. Mirip Mas, ya. Yami tersenyum bahagia. Di saat bersamaan bayi mereka bergerak menyentuh wajah. Cepat lahir Mas Barata Junior kedua. Rasanya Yami ingin meraih bayi kecil itu dan memeluk erat. Setelahnya mereka pamit hendak pulang. Barata antar Yami ke rumah kontrakan dulu untuk pamit pada warga di sana. Kami pasti kangen sama loteknya Teh Yami, ucap Bu RW yang datang menjenguk setelah dengar dari Bijuria kalau Yami pulang dari rumah sakit. Aku juga, Bu. Warga di sini baik sekali. Aku betah. Hanya suamiku harus tinggal di Jakarta. Aku gak bisa jauh dari dia lagi, jawab Yami. Barata duduk di sampingnya. Iya, lebih baik memang diurus sama suami sendiri. Teh Yami udah sering sakit-sakitan. Mudah-mudahan kalau sama suami makin sehat dan lahiran lancar, balas salah satu tetangga Yami. Amin. Terima kasih, Bu, ucap Yami. Tak lama setelah warga pamitan pergi, Barata bantu mengemasi pakaian Yami. Barang tentu tidak akan dibawa, hanya diberikan pada tetangga yang membutuhkan. Kamarnya lembab. Pantas kamu sama Koyu sering sakit. Mata Barata mengedar sambil menyentuh tembok kamar kontrakan. Yang penting aku pulang sekarang, kan? Yami duduk di pinggir tempat tidur. Dia tak ada tenaga lagi untuk membantu Barata, akhirnya terbaring lemas di atas tempat tidur. Barata usap kening wanita itu. Tidur dulu lagi aja, ya. Abis minum obat emang sering ngantuk. Satu kecupan dari Barata mendarat di kening Yami. Tangan Yami mengulur, meminta Barata memegangnya. Kenapa? Tanya pria itu. Jangan kemana-mana. Tungguin Yami di sini, pintanya. Koyu gak disusulin. Barata mengingatkan apa yang kurang di rumah. Astagfirullah. Itu anak belum pulang sejak dari rumah sakit.
Yami yang kaget sampai bangkit dan duduk dengan kaki selonjoran. Aku cariin dulu, ya. Barata berdiri. Dia berjalan keluar kamar. Yami tatap punggung lebar suaminya. Punggung itu 4 tahun lebih yang lalu sempat menjadi misteri baginya. Sekarang muncul satu pemikiran. Kenapa harus Anala yang lebih dulu bertemu dengan Barata? Padahal mereka bisa langsung dipertemukan. Rahasia Allah memang luar biasa. Apa yang harusnya tak pernah terjadi, bisa terjadi. Sedang Barata masih berusaha berkeliling kampung mencari putranya. Satu persatu gang dia lewati. Sesekali Barata bertanya pada warga. Syukur mereka mengenal Koyu yang memang sering main dengan anak di sini. Naik lagi ke atas ada lapang. Biasanya di sana, tunjuk seorang warga. Barata mengucapkan rasa terima kasih dan terus melangkah pergi. Itu suaminya tukang lotek yang sewa di kontrakan bawah. Ibu yang tadi menjawab Barata bertanya pada temannya. Iya. Tadi ketemu pas ke rumahnya jenguk. Ganteng banget, ya, mana gagah lagi. Barata akan menjadi topik pembicaraan ibu-ibu di sana selama seminggu kemudian. Wajahnya memang tampan dan banyak yang mengakui termasuk Barata sendiri. Tidak heran dulu Barata pernah bertekad jadi artis dibandingkan harus ribet dengan urusan perusahaan. Koyuza. Panggil Barata ketika tiba di lapang dan mendapati anaknya tengah membuat lubang di tanah lapangan dengan ranting. Papa, panggil anak itu lalu lari saat Barata mengulurkan tangan. Pulang, nak, sebentar lagi asar. Kamu belum mandi lagi. Kan udah zuhur. Nanti azan pulang, jawabnya. Salat zuhur di mana? Barata menaikkan alis. Masjid sana. Tunjuk Koyu ke arah kubah masjid. Tetap pulang dan makan siang. Papa hangatkan dulu makanan yang tadi beli. Barata menggendong Koyu. Anak itu melambai pada temannya. Baik, Koyu pulang ke Jakarta dulu, ya. Pamitnya. Koyu nanti main sini lagi. Balas teman lainnya. Namanya anak-anak pasti berpikir kalau Jakarta ke tempat ini bisa dilalui hanya sekali kedipan mata. Lagi-lagi saat Barata lewat di depan ibu-ibu yang mengobrol langsung menjadi bahan perbincangan. Permisi, Bu, izin Barata saat lewat. Ibu-ibu itu balas dengan senyuman. Begitu Barata pergi mereka langsung ribut. Mendadak dia jadi bintang di kampung sini. Sebelumnya Barata memang tak berkeliling setiap berkunjung. Dia pasti langsung pulang ke Jakarta. Sampai di rumah, Barata hangatkan makanan. Di rumah ini makanan harus dimasak lagi. Tidak ada microwave. Mas, Yami aja yang kerjakan. Yami menawarkan diri. Gak usah. Aku bisa. Kamu duduk sana sama Koyu. Tolak Barata. Setelah masakan panas, Barata bawa ke ruang tengah. Yami duduk di sofa. Nasinya ada. Tanya Yami bingung karena dia tidak masak nasi. Aku harus beli lagi. Barata mengedip. Di depan ada warung nasi, Mas. Koyu tahu tempatnya. Jadilah Barata harus kembali meninggalkan kontrakan. Seharian itu mereka lewati bersama. Rasanya seperti mimpi melihat mereka salat berjamaah lagi dan Barata yang menjadi imamnya. Hafalan Mas Barat makin bagus, puji Yami. Dia merebahkan kepala di pangkuan Barata. Saat itu mereka baru selesai salat Isya. Alhamdulillah, terima kasih atas pujiannya. Sayang, ucap Barata. Dia mengusap kepala Yami beberapa kali. Mas, Kak Sasha kemana? Yami baru wanita itu tak terlihat setelah Barata datang. Izin pulang. Kasian Bimaya ditinggal sendiri, jawab Barata. Jadi itu Kevin yang bikin Kak Sasha klepek-klepek. Yami terkekeh. Kebalik, Kevin yang kegilaan sama Sasha. Dia duluan yang ngejar, ralat Barata. Masya Allah. Akhirnya ada juga yang tulus sayang sama Kak Sasha. Mudah-mudahan senyumnya balik lagi. Koyu yang tak dipedulikan setelah ibu dan ayahnya bersama memilih main dengan mobil-mobilannya. Dia naik ke atas tempat tidur dan rebahan. Sesekali Koyu menguap karena mengantuk. Besok pagi-pagi sekali kita pulang, ya. Aku harus jemput Bianca. Udah ketemu. Tanya Yami menghadapkan wajah ke atas agar matanya dan Barata bertemu. Iya, tapi bahasa belum. Annelies juga pulang besok, tapi mereka beda pesawat. Bianca gak mau ketemu ibunya. Karena,
Cukup kaget Yami mendengar itu. Psikolognya bilang, dia sering dapat kekerasan. Hanya dicubit dan dibentak. Tapi buat Bianca yang belum pernah diperlakukan begitu, itu bikin trauma, jelas Barata dengan nada terdengar berat. Kasihan sekali anak itu. Sejak lihat emosinya yang meledak-ledak, Yami udah yakin dia mengalami tekanan. Barata mengangguk. Anak itu pasti bingung. Dia tiba-tiba dibawa pergi dan ibunya bersama lelaki yang dia tahu kakak dari ayahnya sendiri. Tentu Yami bisa bayangkan seperti apa perasaan Bianca. Ayah yang dia sayangi dikhianati ibunya sendiri. Apalagi sifat ibunya berubah setelah itu. Yami bangkit. Matanya beralih ke tempat tidur. Dia kaget melihat Koyu sudah tertidur pulas di sana. Mas, lihat. Tunjuk Yami. Barata mengalihkan pandangan ke arah yang Yami tunjuk. Kita asyik berdua sampai gak sadar dia tidur sendiri. Kasihan. Pasangan itu tidur di kasur yang sama dengan Koyu di tengah mereka berdua. Barata memegang tangan Yami erat. Dalam mimpi, Yami teringat masa lalu. Ada bapak, ibu dan Anala tengah duduk di meja makan. Yami baru pulang dari sekolah. Yami mau ayam goreng juga, pinta Yami yang baru duduk di kelas 2 SMP. Rambutnya terurai panjang. Cuman satu lagi. Kamu makan telur aja. Ibu berdiri membawakan piring. Kenapa Yami harus makan telur dan Anala ayam? Harusnya dia ngalah. Yami adiknya. Protes Yami. Kakak kamu itu capek, baru pulang sekolah. Mana sebentar lagi ujian. Bapak terlihat marah. Yami juga baru pulang sekolah. Tentu Yami tak ingin mengalah begitu saja. Setelah itu, Yami harus terbiasa selalu mengalah untuk Anala. Bahkan ketika dia membawa formulir pendaftaran ke universitas swasta. Bapak mana ada uang, Mi? Kakakmu masih butuh biaya. Nanti aja kalau Anala udah kerja, dia yang biayai kamu. Yami mendengkus. Kalau udah kerja dia malah nikah dan peduli sama diri sendiri gimana? Yami seumur hidup jangan kuliah gitu. Meski harus marah pada awalnya, Yami tetap tak bisa menolak. Perlahan dia menjadi dewasa dengan sendirinya. Hampir setiap bulan ibu akan mengirim banyak makanan ke Jakarta. Meski Yami ingin, dia tidak akan diberikan. Perlahan tanpa disadari, Yami merasa sangat iri pada kakaknya. Anala selalu mendapat apapun yang dia mau. Bahkan ketika pulang dalam keadaan hamil, bapak hanya diam. Lanjutin kuliah kamu kalau udah lahiran. Jawaban yang terdengar mudah. Saat itu Yami ingin maju dan berkata, kenapa gak giliran Yami sekarang? Pikirnya. Namun, hingga bapak meninggal keinginan itu tak pernah diucapkan. Bahkan hingga sekarang. Anala, kamu jahat banget sama aku. Kenapa setiap kamu punya keinginan, pasti aku yang nanggung? Apa kamu gak kasihan sama aku? Aku udah kerja keras buat hidupku sendiri. Kamu hancurin semuanya. Yami ingat bagaimana dia menangis malam setelah Anala dimakamkan. Bahkan Yami membiarkan Koyu menangis sendiri. Andai jika dia tak beristighfar mungkin anak itu akan kehausan semalaman. Nala yang manja tidak akan memikirkan perasaan Yami. Sedang Yami menjadi mandiri dengan terpaksa. Aku punya hak buat bahagia. Gak harus Nala terus. Yami tersentak sambil membuka mata. Dia melihat Koyu masih tidur dan setelahnya ada Barata. Gak apa, mereka punyaku, bukan punya Anala, batin Yami. Pagi hari setelah sarapan dengan bubur yang lewat di pinggir jalan, pasangan itu pamit pada Bijuriah. Maaf udah repotin Bibi. Yami memeluk wanita paruh baya itu. Iya, salam buat Rosi. Kapan-kapan kalian main ke sini, ajak Bijuriah. Insya Allah. Kalau Yami udah bisa setir mobil, pasti bawa Rosi ke sini. Barata duduk di kursi kemudi. Koyu kali ini harus di belakang karena Yami tak bisa memangkunya lagi. Papa, nanti lewat ke alun-alun Bandung, pinta Koyu. Buat apa? Barata bingung dengan permintaan anaknya. Kata teman Koyu, sosis di alun-alun Bandung enak. Koyu juga mau beli, jelas anak itu mengundang tawa ibu dan ayahnya. Nanti ke sana dulu. Barata menyanggupi meski dia juga tak hafal jalan di kota Bandung. Mobil meninggalkan tempat. Tinggal beberapa bulan di sana membuat Yami merasa sedih harus meninggalkan. Later.
Bab 106, Perasaan Bianca. Mobil Barata akhirnya berhenti di depan teras rumah. Koyu langsung turun, melompat dari mobil begitu Bilala bukakan pintu. Anak itu memeluk pengasuhnya dengan tatapan penuh rindu. Bilala, Koyu kangen sama Bibi, ucapnya. Bibi juga kangen sekali Tuan Koyu. Alhamdulillah akhirnya Nyonya sama Tuan pulang juga. Rumah udah kayak rumah hantu, sepi sekali. Bilala menggendong anak itu. Koyu mengedarkan pandangan. Tak ada yang berubah dari rumah ini sejak dia pergi dari rumah. Besok Koyu sekolah lagi. Itu satu hal yang dia tak pernah lupa selama tinggal di pelarian. Istirahat dulu. Pasti kamu capek. Apalagi sekolah sampai sore. Papa takut kamu sakit lagi, saran Barata. Koyu bosen rumah terus. Mau ketemu teman, keluhnya. Lusa bisa ketemu. Koyu anak baik. Kalau sakit, gak bisa sekolah lagi. Yami usap pipi putranya. Baik, Uma. Koyu libur dulu. Sekarang mau ke kamar. Apa kamar Koyu baik-baik aja ditinggal? Bibi kasih makan Dino. Tanya Koyu akan boneka Dino besarnya. Tentu, Tuan. Bilala gendong Koyu menuju kamarnya. Pembantu lain mengeluarkan tas Yami dari bagasi. Kamu mau digendong juga? Tawar Barata. Gak perlu. Yami bisa jalan sendiri. Mas tuntun Yami saja, ya. Barata pegang tangan istrinya dan dia tuntun masuk ke dalam rumah. Sudah lama rasanya tidak berpijak di rumah ini, rumahnya sendiri yang nenek berikan. Perlahan, tapi pasti Yami akhirnya tiba di kamar. Tempat tidur empuk itu akhirnya bisa dia duduki lagi. Mas, Yami beneran pulang? Tanya wanita itu. Dia merasa ini hanya mimpi akibat keras berjuang sendiri di tempat orang lain. Barata duduk di hadapannya sambil berlutut. Digenggam tangan istrinya erat. Iya, kamu sekarang di rumah. Makanya jangan pergi, kecuali sama aku. Aku tahu dosaku besar sekali. Tapi aku gak mau lihat kamu menderita kayak kemarin. Jadikan kejadian itu pelajaran baik untuk aku pun buat kamu, ya. Kekahan Yami terdengar lembut. Mas, aku rindu banget sama kamu. Makasih udah mau sabar nunggu aku. Yami raih pipi suaminya dan menempelkan kening mereka. Barata ikut terkekeh. Sayangku, aku udah janji bukan? Aku gak akan ceraikan kamu dan akan selalu nunggu kamu pulang. Mana mungkin aku ingkari janjiku karena itu bukan sekadar ucapanku dengan kamu, tapi sama Allah juga. Andai ponsel Barata tidak berbunyi, harusnya mereka masih bisa bersama. Sayang Galuh menghubungi. Gimana, Pak? Tanya Galuh. Pak, Nona Bianca sudah tiba di bandara. Sekarang akan dibawa ke Komnas Perlindungan Anak. Anda ditunggu secepatnya hadir, pinta Galuh. Aku akan segera ke sana, Pak. Barata akhiri panggilan. Sayang, aku jemput Bianca dulu, ya. Apa gak masalah aku bawa dia ke rumah? Izin Barata. Gak apa, Mas. Memang dia mau ke siapa lagi? Bukannya sekarang Mas bilang kakeknya juga sedang diperiksa. Yami untungnya tidak melarang. Syukurnya mereka berikan aku hak asuh karena kakaknya Anelis juga ditolak Bianca. Barata berdiri. Dia pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan berganti pakaian. Yami menatap suaminya. Aku bukannya egois. Allah yang mempertemukan aku dengan dia. Allah yang menyatukan kami dan mengembalikan kami. Aku gak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Anala. Tangan Yami mengusap perutnya. Tak lama Barata keluar sudah mengenakan pakaian baru. Kamu tidur dulu saja, ya. Kalau mau wudhu hati-hati, pesan Barata. Yami mengangguk. Astagfirullah, aku lupa. Aku akan minta Bilala siapkan makanan. Kalian pasti lapar. Koyu juga belum makan lagi. Aku pergi dulu, ya. Barata kecup kening Yami. Mas. Yami mengulurkan tangan, minta Barata balas. Begitu tangan Barata dia sentuh, Yami kecup punggung tangan sang suami. Hati-hati di jalan. Semoga semuanya lekas berakhir. Kamu juga jangan lupa makan, ya. Pesan Yami. Tentu. Assalamualaikum, jawab Barata. Yami menatap kepergian suaminya. Jalan mereka masih panjang ke depan karena masalah perusahaan Barata menggantung akibat belum ditangkapnya bahasa.
Karena lelah menyetir, Barata pergi dengan sopir ke tempat yang dimaksud Galuh. Dia untungnya sempat salah asar di rest area. Barata sempat minta berhenti di sebuah toko aksesoris khusus anak perempuan. Dia belikan beberapa aksesoris untuk Bianca. Barata harap itu bisa membuat anak itu senang meski hanya sedikit mengusir kesedihan yang dialami selama berbulan-bulan. Pak, tunggu di sini. Kalau mau ngopi, beli aja. Barata seperti biasa selalu memberikan uang makan setiap meminta sopirnya menunggu. Pria itu masuk dan Galuh menjemput hingga ke lobi. Gimana keadaan Bianca? Tanya Barata sambil membawa tas hadiah. Sejak tadi menanyakan Anda. Katanya kalau gak ada Anda, gak mau ketemu siapa-siapa. Dia seperti takut dibawa pergi lagi, ujar Galuh. Barata merasa lega mendengar itu. Dia lekas menuju ruangan di mana Bianca tengah menunggu. Ruangan itu terlihat menyenangkan dengan stiker lucu dan mainan. Hanya Bianca terlihat sama sekali tak menyentuh semua itu. Dia hanya diam di sudut ruangan seperti menjaga jarak dengan orang dewasa. Bianca, panggil Barata sambil berlutut dan merentangkan tangan. Bianca melirik ke arah pintu. Melihat wajah Barata, senyumnya terkembang. Dia berlari ke pelukan pria itu. Om, Bianca takut. Kenapa Om gak jemput Bianca terus? Di sana Om bahasa jahat, marah terus. Dari yang Barata simpulkan sepertinya anak itu sama sekali tidak menganggap bahasa ayah, seperti yang dipikirkan bahasa selama ini. Maaf, ya, Om selama ini cari Bianca. Kayaknya Bianca pintar sembunyi sampai Om gak bisa nemuin. Hebat sekali, puji Barata. Dia hapus air mata gadis kecil itu. Mau ikut, Om? Suara Bianca terdengar serak. Iya, kita pulang sekarang ke rumah, Om. Digendong Bianca. Barata sempatkan memohon izin membawa anak itu pulang. Karena permintaan Bianca sendiri, akhirnya anak itu dibolehkan dibawa. Gimana jalan-jalannya? Tanya Barata memulai obrolan dalam mobil. Gak jalan-jalan. Di sana di rumah aja. Bosen sekali. Bianca gak boleh beli-beli. Terus Mama tiap hari berantem sama Om, cerita Bianca. Barata merasa lega anak itu mau bicara dengannya. Menurut psikolog itu tanda traumanya agak berkurang. Padahal selama perjalanan dia tak mau mengungkapkan sepatah kata pun. Di rumah nanti ada Bimaya sama Koyu yang ajak Bianca main. Koyu apalagi tadi belikan kamu layangan besar sekali dari Bandung. Dia juga baru berpetualang di Bandung, cerita Barata. Koyu emang boleh main sama aku. Dia orang miskin, kan? Barata tak marah mendengar ucapan itu dari Bianca. Apa yang anak itu katakan tentu saja hasil pengajaran dari orang tuanya. Bianca, Koyu itu anaknya Om. Dia bukan anaknya Tante Yami. Om ini ayah kandung Koyu, jelas Barata. Sudah waktunya dia akui itu semua. Beneran? Tanya Bianca bingung. Iya, Koyu dan Om itu seperti papa Baginda sama kamu. Jadi Koyu sepupunya Bianca. Bianca menunduk. Katanya Bianca itu anaknya papanya Bimaya, ungkap Bianca. Barata cukup kaget karena ternyata anak itu sudah didoktrin sampai sana. Siapa yang bilang? Tanya Barata. Mama sama Om bahasa. Barata mendengkus. Andai kalau Bianca tak ada, dia akan mengumpat saat itu juga. Om akan buktikan kalau kamu anaknya Papa Baginda. Barata peluk keponakannya itu. Ditepuk pelan lengan Bianca. Hal yang membuat anak itu merasa nyaman dengan Barata. Bianca turun dari mobil dengan tatapan penuh waspada. Mama gak ada di sini? Tanya anak itu. Gak ada. Hanya ada Om sama Tante Yami dan Koyu. Terus ada pelayan lainnya. Nanti Bilala ajak Bianca main di belakang, jelas Barata. Dia tuntun Bianca masuk. Barata sempat mengirim pesan pada Yami kalau tadi mereka sudah dalam perjalanan pulang. Rupanya Yami menunggu di ruang tamu dengan Koyu. Wanita itu berdiri dan menghampiri Bianca. Assalamualaikum, cantik. Pita rambutnya bagus sekali, puji Yami. Dia agak ragu menyentuh Bianca karena anak itu memeluk Barata dengan erat menunjukkan rasa takut. Tante Yami baik kok. Bianca coba biasa sama tante. Dia aja gak pernah marah sama Koyu, pinta Barata. Sini duduk sama tante. Apa mau main sama Koyu? Tawar Yami.
Mata Bianca beberapa kali beralih dari Yami ke Koyu. Sama Om Barat aja, jawab anak itu. Kasian dia. Pasti traumanya besar banget sampai bergantung sama kamu, Mas. Dia kayak hilang kepercayaan, komentar Yami sambil menatap iba Bianca. Tentu saja, rasanya dikhianati keluarga sendiri sakit. Aku aja yang dewasa begini masih belum bisa menerima. Apalagi dia yang masih kecil. Barata gendong Bianca dan dia dudukkan di sofa. Kini Bianca duduk di antara Yami dan Barata. Sedang Koyu duduk berhadapan dengan mereka. Kakak Bianca, tahu ini. Koyu tunjukkan salah satu mainan mobilnya. Bianca menggeleng. Ini namanya molen. Nanti semen masukin sini. Terus puter-puter ininya. Jadi gedung deh, jelas anak itu. Mana bisa. Harus ada orang yang kerja, kilah Bianca. Gitu, ya. Koyu gak tahu. Koyu menggaruk kepalanya bingung. Bianca banyak tahunya. Boleh ajarin Koyu nanti, ya. Karena udah lama liburan, Koyu baru mau sekolah lagi. Bianca mengangguk meski sempat ragu. Om, Bianca mau makan, pinta anak itu. Ayo. Kebetulan Bilala tadi baru selesai masak. Kita semua mau makan. Pasti kamu lapar, ya. Yami menyentuh pipi Bianca dan mengusap halus. Anak itu mengedipkan mata. Bianca, tante memang bukan ibu kamu. Tapi kalau Bianca butuh sesuatu, bilang saja sama tante, ya. Tante gak akan bedain kamu sama Koyu. Hanya anggukan yang Bianca perlihatkan. Mereka lekas ke ruang makan. Bianca Barata bantu naikkan ke kursi. Melihat banyak makanan, terlihat jelas anak itu menahan lapar sejak tadi. Kamu mau makan yang mana? Tawar Yami. Bianca menunjuk daging ayam lalu terdiam sesaat. Boleh pilih lebih dari satu. Tante ambilkan, ya. Yami berdiri dan mengambil piring. Dia berikan lauk dan nasi lalu disimpan di depan Bianca. Doa dulu kakak. Biar Allah kasih rezeki selalu. Allah paling sayang sama kita. Ini semua Allah yang kasih, ajak Koyu. Coba kamu ajarin Bianca gimana doa mau makan. Barata menatap bangga pada putranya. Koyu menengadah dan mengucap doa lalu mengusap wajah. Sekarang baru makan secukupnya. أنا أقول المشاكل العائلية هذه تصير في كل بيت، لكن العقل زينة وخشمك ولو طال